375, episode 71-50 tahun kemudian 3. Sementara dalam perjalanan ke ruang audiensi, saya terus melibatkan Billstone dalam percakapan. Tuan Billstone, kebetulan, apakah Anda kehilangan sesuatu baru-baru ini? Mungkin sering juga, misalnya, kartrid kosong. Petik 2. Maaf. Sebuah istilah yang tidak sesuai dengan pandangan dunia telah digunakan dan karenanya. Maksudku, seperti salah menempatkan peledak magis portabel. Yang mulia, apakah saya terlihat seperti orang bodoh yang sanggup melakukan itu? Saya hanya tidak bisa memikirkan apa yang harus saya katakan di sini. Ketika melihat postur berjalan yang kaku atau otot dada yang tegas, atau bahkan ekspresi yang sedikit tolol di wajahnya, pria ini pasti Yi Hyun Seong, tapi, menurut daftar karakter, dia bukan dia, tetapi karakter pengaturan dunia ini, Billstone Framer. Saya membaca kembali bagian, peringkat keseluruhan, di bagian bawah daftar karakter. Dahulu kala, dulu ada 2 jiwa yang hidup di dalam tubuh ini. Dia adalah seorang ksatria kerajaan, dan pada saat yang sama, perisai orang lain. Bit, ksatria kerajaan, harus merujuk pada Billstone Framer, sedangkan Bit, perisai, harus merujuk pada Yi Hyun Seong. Perisai menunggu tuannya muncul. Dia menunggu, dan kemudian, menunggu lagi. Akhirnya, penguasa perisai muncul setelah menunggu lama, tetapi perisai tidak bisa lagi menjalankan perannya lagi. Bagian yang paling penting adalah bagian ini. Saya agak menyadari bahwa Yi Hyun Seong telah menunggu teman-teman lain untuk datang. Masalahnya di sini adalah dengan angka, berapa lama menunggu, ini menyiratkan di sini. Yang mulia. Mau tak mau aku merasa rumit ketika menatap lelaki yang menatapku dengan mata tolol itu. Hanya ada 2 hal yang bisa saya yakini pada saat ini. 1. Yi Hyun Seong telah dimasukkan ke dalam skenario ini jauh lebih awal dari saya. 2. Dia telah ditelan oleh fabel besar dunia ini dan egonya telah menghilang. Great Fable, Caixenix Archipelago, menamparkan bibirnya ke arahmu. Tembok keempat, memelototi, Kepulauan Caixenix. Kalau begitu, bisakah yang lain yang tidak memiliki tembok keempat berakhir di negara yang sama dengan Yi Hyun Seong? Yang mulia, apakah sesuatu terjadi? Tanpa kata-kata aku menatap mata besar Billstone. Orang ini pasti Yi Hyun Seong. Tapi, bisakah dia benar-benar dipanggil, Yi Hyun Seong, sekarang? Maaf, Tuan Billstone. Maafkan saya, kenapa tiba-tiba? Petik 2. Aku pasti membuatmu melalui banyak kesulitan. Saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk melindungi saya sampai sekarang. Petik 2. Saya tidak berbicara dengan Billstone Framer sekarang. Aku selalu menggunakan alasan terlalu sibuk dan tidak merawatmu dengan baik. Meskipun kamu telah menyelamatkan hidupku beberapa kali. Petik 2. Yi Hyun Seong membantu saya berkali-kali selama perjalanan kami menuju skenario ini. Saya memiliki cukup kesempatan untuk berbagi percakapan yang mendalam, bermakna, dan pribadi dengannya, tetapi karena itu adalah kasus yang biasa, tempatnya dalam antrian terus didorong kembali dengan dalih saya mempersiapkan skenario berikutnya. Saya percaya bahwa kami saling memahami tanpa perlu mengatakan sesuatu. Saya percaya bahwa dongeng yang kita hasilkan bersama dapat dengan baik menggantikan kita dalam hal itu. Dan hasil akhirnya adalah ini. Billstone pasti memikirkan sesuatu setelah dia mendengar saya karena dia menyeka lubang hidungnya sambil mengalihkan pandangannya ke tampilan luar. Yang mulia, Anda benar-benar memiliki hati yang hangat dan lembut. Karakter, Billstone Framer, telah sangat tersentuh oleh Anda. Aku tidak mencoba membuatnya terkesan tetapi orang lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, kami terus menyusuri lorong panjang. Potret raja-raja sebelumnya berbaris di dinding lorong secara berurutan. Salah satu yang paling menarik perhatian saya di antara mereka adalah penggambaran seorang pria yang sendirian mengangkat pedang yang patah di tengah badai. Leluhur pertama, Raja Badai Ulysses Caixenix yang pertama. Saya berhenti berjalan sejenak dan mempelajari lukisan itu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda sepanjang hidup saya, Yang Mulia. Aku memutar kepalaku, dan Billstone mulai menceritakan kisahnya ketika tetesan air mata tebal terbentuk di sekitar matanya. Dia mengunci pandangannya pada tembok pembatas kastil yang jauh dan melanjutkan. Bisakah kamu masih mengingatnya? Saya hampir kehilangan Anda ketika Anda berusia sekitar 7 tahun, Yang Mulia. Petik 2. Hanya dengan mengingat pemandanganmu yang menjuntai di tembok benteng masih menyebabkan jantungku jatuh ke lubang perutku, Yang Mulia. Apakah hanya itu saja? Ketika Anda berusia 13 tahun, Anda pergi ke kamar kecil dan kemudian. Petik 2. Hei, tunggu sebentar, pria ini. Dia terlalu mirip dengan Yi Hyun Seong, bukan? Tapi, kamu masih khawatir tentang yang rendah ini bahkan sampai saat terakhir. Momen terakhir. Billstone balas menatapku dengan mata sedih, sebelum dengan cepat menghindari tatapanku. Petik 2. Kita sudah sampai. Mari kita masuk. Petik 2. Pintu ke ruang audiensi sudah ada di depan kita, mereka membuka untuk mengungkapkan penjaga kerajaan yang berbaris di kedua sisi karpet merah. Dan kapten penjaga, mengenakan lambang perak, berdiri dengan bangga di tengah. Tuan Billstone, mengapa Anda begitu terlambat?
Aku berbagi selamat tinggal terakhir dengan Yang Mulia Sang Pangeran. Ada beberapa tempat dalam percakapan mereka yang ingin saya selesaikan, tetapi berkat atmosfer keseluruhan, saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Bill Stone, yang berada dalam suasana hati yang menangis beberapa menit yang lalu sekarang membawa ekspresi serius dan serius. Tatapan dua orang yang saling menggeram bertabrakan di udara. Kapten melanjutkan, selamat tinggal terakhir, kan? Seorang pengkhianat yang terbukti melakukan pengkhianatan tingkat tinggi berani menikmati kemewahan yang tidak perlu. Petik 2. Kamu sebaiknya memperhatikan apa yang kamu katakan. Keduanya masuk ke posisi bertarung secara bersamaan. Bill Stone mengeluarkan pedang bajingan, sementara Kapten. Kenapa orang ini membawa pedang itu? Memang, senjata yang dipegang di tangan Kapten adalah sesuatu yang saya kenal akrab. Saya pribadi mengumpulkan materi dan membuatnya untuk seseorang, setelah semua. Pedang pengadilan. Sir Bill Stone, apakah Anda ingin menjadi titik embun lain dari tempat eksekusi bersama pangeran Anda? Mata merah sang kapten bergetar mengancam dari balik kemudinya. Oh, rajaku, jika Anda mau, maka jadilah. Dok Jasi, kamu mencoba melakukannya sendiri lagi. Aku sudah bilang jangan lakukan itu, kan? Saya tahu siapa orang ini. Berhenti, kalian berdua. Bill Stone mendengar tangisan mendesak saya dan berhenti mengumpulkan momentum, dan melangkah mundur. Sementara itu, kapten penjaga, memelototiku dengan mata bermusuhan, melepas helmnya. Dan wajahnya, cocok persis dengan wajah Jong Hui Won. Keterampilan eksklusif, daftar karakter, sedang aktif. Plus. Nama, Eri Striker, tanda tanya. Umur, 37. Dukungan konstelasi, tidak ada. Atribut eksklusif, Loyal Servant, Swordmaster. Keterampilan eksklusif, Demon Slaying level 10, Royal Swordsmanship level 10. Stigma, tidak ada. Statistik keseluruhan, fisik level 75, kekuatan level 80, agility level 90, magic power level 70. Peringkat keseluruhan, dahulu kala, dulu ada 2 jiwa yang hidup di dalam tubuh ini. Dia adalah kapten penjaga kerajaan, dan pada saat yang sama, pedang orang lain. Pedang menunggu seseorang muncul dengan perisai. Dia menunggu, dan kemudian menunggu lagi. Akhirnya, pedang itu bertemu dengan pedang yang telah dia tunggu-tunggu setelah sekian lama, tetapi dia tidak bisa lagi mengingatnya. Plus. Sialan, bahkan Jong Hui Won juga ada di negara bagian itu. Kapten menatapku dengan tenang, mata diam akhirnya berbicara. Tampaknya sang pangeran sadar akan situasi di mana dia berada. Penjaga, letakkan penjahat di bawah penahanan. Ditangkap. Saya ditangkap oleh penjaga tanpa kesempatan untuk melawan. Tetapi sekali lagi, saya tidak bisa melawan bahkan jika saya mau, apa dengan rata-rata statistik tubuh ini hanya 10. Saya bisa melihat guillotine di luar garis penjaga. Baru saat itulah saya menyadari mengapa saya dibawa ke tempat ini. Kemungkinan besar skenario ini akan dimulai dengan eksekusiku. Di antara semua novel yang saya baca di masa lalu, ada genre ini yang disebut sebagai kisah hooligan. Kisah itu biasanya berjalan di sepanjang garis protagonis hooligan yang terlahir sebagai anak terakhir dari keluarga kerajaan atau bangsawan, dan dia menjadi orang yang lebih baik dengan melalui segala macam cobaan dan kesengsaraan. Biasanya, sebagian besar dari kisah-kisah itu dimulai dengan cara yang serupa. Keluarga kerajaan Caixenix hancur. Seperti, keluarga hancur bahkan sebelum memulai, dan penguasa kepulauan meninggal setelah ditikam oleh belati penasihatnya yang paling terpercaya. Dan, dia akan jatuh ke dalam saat-saat bahaya fana setelah orang tua dan sahabatnya terbunuh. Pangeran kedua, yang terkenal karena penguasaan pedangnya, dan pangeran ketiga, yang terkenal karena kehebatan gaibnya, kehilangan nyawa mereka di tangan para perampas. Apa-apaan? Apa yang harus saya lakukan ketika ingatan penting seperti itu kembali kepada saya barusan? Aku akan membimbing penjahat secara pribadi. Semua berkat itu, saya akhirnya menyerahkan diri ke tempat eksekusi saya sendiri seperti orang idiot. Banyak pikiran yang berbeda melayang di kepala saya bertanya-tanya mengapa sampah ini bunuh diri, tetapi ya, mungkin dia tidak ingin dieksekusi. Bill Stone, sekarang ditahan secara paksa oleh para penjaga, hanya bisa memanggil saya dengan putus asa. Yang mulia, Pangeran Ricardo. Petik 2. Kapten menyambar rambutku dan menyeretku ke tiang gantungan. Jika kesadaran Jong Hui Won masih di sini, ini akan berubah menjadi tontonan yang agak lucu, tapi sayang. Saya melihat lunet yang dirancang untuk mengakomodasi leher saya dengan sempurna. Dalam waktu singkat, saya akan dipaksa berdiri di tiang gantungan dan kepala saya dipotong. Dan ketika itu terjadi, saya akan gagal skenario ini. Keterampilan unik, tembok keempat, sangat aktif. Saya menatap wajah kapten pengawal dan bertanya, dia, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Kapten menyeringai kembali. Oh, jadi kamu merasa takut sekarang karena sudah sejauh ini. Bukan itu. Lalu apa? Bukankah kamu berjanji untuk menjadi pedangku? Rasa gugup samar melayang di wajah kapten. Sampah apa yang kau buang sekarang? Apakah kamu sudah lupa janji kamu?
Apakah itu semua bohong? Janjimu melihat akhir skenario bersama denganku. Petik 2. Karakter, Eri Striker, merasakan sedikit kebingungan terhadapmu. Sepertinya kamu sudah mulai mengoceh omong kosong sekarang karena kamu akan mati. Seperti halnya dengan Yi Hyun Seong, ego Jong Hui Won tidak ingin kembali secepat itu. Dinginnya lunet kayu mengelilingi leher saya. Pada titik inilah seseorang berteriak dengan keras. Yang Mulia membuat pintu masuknya. Saya mendengar suara tirai ditarik kembali. Seseorang berjalan menuju ruang audiensi yang diselimuti diam. Langkah kaki itu terdengar bermartabat, ringan, tetapi pada saat yang sama, berbobot. Menemani langkah-langkah itu, ingatan Ricardo mengalir ke kepalaku seperti lagu. Musuh ayahku dan saudara-saudaraku. Pesulap kegelapan dari Kepulauan Caixenix. Rekte pembunuhan. Dan jantungku mulai berdegup kencang. Wanita yang dulu kucintai. Narapidana, angkat kepalamu. Perlahan-lahan aku mengangkat kepalaku dan melihat, raja bertubuh pendek, mengenakan jubah gaya abad pertengahan hitam bersulam perak, dengan celana ketat rapi dan rapi di bawahnya. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Aku dengan bingung menatap raja ini dan menggumamkan sesuatu di mulutku. Keterampilan eksklusif, daftar karakter, sedang aktif. Karena alasan yang tidak diketahui, hanya sebagian dari informasi individu yang berlaku yang dapat dilihat. Plus. Nama, tanda tanya. Umur, 50. Peringkat keseluruhan, individu yang berlaku. Secara keseluruhan, peringkat, masih dipersiapkan. Plus. Info tentang, raja tidak muncul dengan benar. Namun, wajahnya tampak berusia awal 20-an tidak peduli seberapa keras aku terlihat. Saya menatap wajah raja ini, yang tidak bisa seusia dengan yang dinyatakan oleh informasi karakter, untuk waktu yang lama. Baik Yi Hyun Seong dan Jong Hui Won adalah karakter dari halaman, Ways of Survival. Namun, bagaimana rasanya bagi seseorang yang bukan karakter, untuk memulai? Sama seperti saya, siapa yang bukan karakter novel? Saya berpegang pada harapan tertentu, harapan. Aku bertanya padamu apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Jika itu dia, bukankah dia bisa mengingat saya? Dia tidak tahu itu, pada saat Kim Dok-ja bertemu lagi, 50 tahun akan berlalu. Itulah kata-kata dari revisi akhir novel yang saya lihat sebelum saya dimasukkan ke dalam skenario. Jadi, ini yang mereka maksud, iya. Saya sudah. Lalu, aku mengizinkan terpidana untuk berbicara. Aku memaksakan senyum dan berbicara. Petik 2 titik. Maaf aku datang terlambat, Su Yongah. Su cucut. Bunga api yang kuat melilit saya dari deklarasi saya yang tidak selaras dengan probabilitas pandangan dunia. Tapi aku harus mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Tidak diketahui bagaimana Han Suyong mengambil kata-kata saya, tapi dia hanya terus memandang rendah saya tanpa gerakan apapun. Tapi kemudian, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menyamai level mataku. Mata tanpa emosinya, tempat kecantikan tepat di bawah salah satunya, dan bibirnya yang selalu mengejekku untuk bersenang-senang, sekarang melengkung dalam garis yang halus. Lanjutkan dengan eksekusi. Bilah guilotin ditebang. Tapi, aku tidak mencoba menghindarinya. Saya punya alasan, tentu saja. Skenario pulau utama semuanya didasarkan pada generasi ketiga dongeng. Jika pikiran saya benar, maka Ricardo Caixenix tidak akan terbunuh dengan cara ini. Kaboom! Salah satu dinding kastil meledak, dan pada saat yang sama, guilotin yang jatuh hancur. Aku bisa melihat bilah guilotin yang patah menembus awan debu kelabu naik. Ini revolusioner. Lindungi keagungannya, sekarang. Di tengah kekacauan, aku bisa mendengar teriakan nyaring para penjaga kerajaan. Segera, ruang penonton menjadi tempat kekacauan murni yang dipenuhi dengan rintihan dan jeritan yang menyakitkan. Sialan, ini pangeran pertama. Hentikan dia. Anda harus menghentikannya dengan cara apapun. Petik 2. Itu adalah pangeran pertama dari Kepulauan Caixenix, saudara lelaki berdarah Ricardo, serta seorang jenius dalam bidang ilmu pedang dan sihir serta akademisi. Aku datang untuk menyelamatkan adikku. Saya disambut oleh rasa kebahagiaan yang meluap-luap ini. Ketika cahaya pedang yang sangat indah menari dan bersinar di dalam ruang penonton, para penjaga kerajaan bergegas dalam semua runtuh satu demi satu seperti boneka dengan string dipotong. Ada seseorang yang tidak akan pernah berubah bahkan jika pandangan dunia atau skenario di sekitarnya berubah. Memang, hanya akan ada satu orang seperti itu bahkan jika Anda mencari melalui seluruh garis dunia ini. Tapi, aku menutup bibirku tepat ketika mereka membuka setengah jalan. Tapi aku tidak yakin kenapa. Great Fable, Caixenix Archipelago, menikmati pertempuran berdarah dan berdarah. Kawan-kawan saya sejauh ini telah melupakan saya. Saya yakin itu akan menjadi cerita yang sama untuk pria itu juga. Di satu sisi, itu mungkin hal terbaik baginya, pikirku. Fable, Kamerat Hidup dan Mati, telah mulai bercerita. Saat itu, pangeran pertama tiba-tiba memelototiku. Dan kemudian, sebuah pesan muncul di kepalaku. Kamu bodoh. Anda pasti Kim Dok-ja. Sirip.